kembali lagi sama Arinda dari Honda Autoland Ciputat. Apa kabar nih teman-teman Honda lover semua di rumah? Di masa pandemi ini, Arinda cuma mau ingetin ya, jangan lupa pakai masker selalu dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu cuci tangan dari manapun, mau kemanapun cuci tangan. Dan jangan lupa bawa hand sanitizer untuk jaga-jaga kebersihan kalian ya. Semoga kalian sehat selalu dan dilindungi dimanapun kalian berada. Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Subscribe, like, komen. Subscribe itu gratis loh. Supaya Arinda lebih semangat nih kasih konten-konten lainnya ke teman-teman Honda lover semua. Kalau biasanya Arinda cuma jelasin yang namanya fitur-fitur Honda, kali ini Arinda mau jelasin gimana sih cara pembelian mobil Honda yang baru. Syaratnya apa aja sih? Cash, kredit, gimana sih caranya? Penasaran dong? Subscribe dulu, subscribe gratis loh. Subscribe, like, dan komen ya. Nah, untuk temen-temen nih yang belum tahu, sales konsultan tuh apa sih? Kerjaan Arinda tuh apa sih? Di Honda nih sebagai sales konsultan ngapain gitu. Nah, sales konsultan itu tugasnya bagi teman-teman semua yang mau konsultasi bagaimana sih cara pembelian Honda, atau ada kendala-kendala kayak misalkan mau nanya-nanya tapi ragu-ragu nih, takutnya nggak jadi beli. Nggak masalah, selama masalah kalian bisa kami bantu, bisa sales konsultan yang kalian kenal atau mungkin Arinda bisa bantu teman-teman semua konsultasikan masalahnya apa, kendalanya di mana, nanti bisa dibantu sama sales konsultan Honda semua gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi sales konsultan yang kalian kenal, atau bisa Arinda tinggal klik aja link di bawah, langsung WhatsApp, atau bisa langsung telepon aja, tanya-tanya, Mbak saya ada kendala ini, Mbak saya ada kendala itu, Mbak syarat saya ini kurang, Mbak saya mau ambil tapi saya bingung gimana caranya. Bisa langsung aja klik link di bawah. Oke, nah sekarang kita lanjut aja. Gimana sih cara pembelian mobil Honda yang baru? Syaratnya apa aja sih Mbak? Nah, pembelian mobil Honda tuh bisa ada dua cara, yaitu cash dan kredit. Kalian juga sebenarnya bisa COP, fleet, itu juga bisa sebenarnya. Tapi kita menjelaskan yang garis besarnya ya, cash dan kredit. Gimana sih cara pembeliannya cash? Gimana sih cara pembeliannya kredit? Syaratnya apa aja sih Mbak Arinda? Bisa nih Arinda jelasin nih sekarang. Yang pertama, Arinda jelasin dulu. Kalau mau beli mobil itu syaratnya pertama apa sih? Kalian itu syaratnya yang pertama harus SPK. Apa itu SPK? SPK adalah surat pemesanan kendaraan. Caranya gimana tuh Mbak SPK? Caranya kalian booking fee. Booking fee itu ke rekening resmi dealer, yang pasti harus ke rekening resmi dealer. Kayak Arinda dari Honda Autoland Ciputat nih. Kalau Honda Autoland Ciputat itu rekening resmi dealernya atas nama PT Gading Prima Autoland. Jadi kalian transfer ke sana semuanya, pelunasan, booking fee, tanda jadi, semuanya ke sana kalian transfernya. Dan apa contohnya gimana sih? Nih contohnya nih. Ini adalah contoh surat pemesanan kendaraan atau SPK yang resmi dari Honda. Kayak gini, mau cash atau kredit, pasti kalian harus SPK dulu gitu. Nah, setelah kalian SPK tadi tuh, kalian mau beli secara cash nih Mbak Arinda, saya mau beli cash. Apa sih syaratnya? Yang pertama, karena Arinda adalah sales Jabodetabek, otomatis kalian harus punya yang namanya KTP Jabodetabek, identitas Jabodetabek nih, untuk nama di STNK gitu. Dan ada NPWP, KTP, NPWP, dan kartu keluarga. Itu syaratnya. Setelah itu, kapan sih Mbak saya terima mobilnya? Pertama kan kalian sudah booking fee. Setelah booking fee kalian udah kasih syaratnya nih, nama di STNK siapa, terus tinggal pelunasan aja nih, pelunasan. Setelah pelunasan kalian mau kirim mobilnya setelah sudah lunas atau pas terima STNK. Kalau setelah pelunasan kalian bisa terima H+3 dari pelunasan kalian. Kalau misalkan mau terimanya pas sudah STNK jadi, kapan sih STNK jadinya Mbak? Nah, ini cash flow-nya tuh gini. Jadi pertama kalian harus tunggu pembuatan faktur dulu. Faktur itu harus lunas dulu mobilnya, atau setidaknya 50% pembayarannya. Itu dinaikkan faktur. Faktur itu jadinya 7 hari kerja ya, 7 hari kerja. Setelah itu setelah faktur jadi baru bisa dinaikin STNK. STNK itu normalnya 14 hari kerja. 14 hari kerja. Jadi hari libur Sabtu Minggu dan hari libur nasional itu nggak dihitung ya. Jadi harus 14 hari kerja, benar-benar 14 hari kerja. Itu baru STNK jadi.
Nah, request kirimnya itu H+3 dari STNK jadi itu, baru kalian bisa nerima unitnya, diantar langsung ke rumah sama sales konsultan kayak Arinda gini. Nah, sekarang kita lanjut cara pembelian kredit. Gimana sih cara pembelian kredit Mbak Arinda? Syarat-syaratnya kayaknya ribet ya, syarat-syaratnya kayaknya susah ya. Nah, ini kembali lagi Arinda infokan, leasing itu melihat kapasitas, belum tentu juga sih, mereka juga bisa melihat dari segala segi yang kita sendiri nggak bisa nilai gimana. Saya nggak di-approve nih Mbak, data saya jelek, belum tentu. Makanya itu dia gunanya dari sales konsultan kayak Arinda, kalian bisa menjelaskan kendala kalian tuh di mana gitu. Jadi kita bisa kasih leasing mana sih yang cocok dengan data yang kalian miliki, atau misalkan kalian membicarakan masalah budget, itu masih bisa juga sama sales konsultannya nanti dikasih tahu leasing mana sih yang tepat, rate bunganya, atau yang masuk dengan DP kalian, atau yang angsuran yang kalian inginkan gitu. Untuk syaratnya biasanya semua leasing sama sih syaratnya. Yang pertama kita bahas kalau misalkan kalian adalah karyawan ya, karyawan di sini. Yang pertama itu dia, karena Arinda sales Jabodetabek, KTP Jabodetabek. Misalkan kalian masih single, hanya KTP kalian. Tapi biasanya ada leasing juga yang minta data penjaminnya itu KTP dari orang tua kalian. Kalau kalian masih single ya. Kalau kalian sudah menikah, KTP suami istri. Lalu NPWP bisa salah satu, biasanya di nama STNK ya. Dan kartu keluarga. Lalu di sini ada PBB. Misalkan belum ada PBB, masih berupa sertifikat, nggak apa-apa, sertifikat. Bisa ditunjukkan ketika nanti orang dari leasingnya itu datang ke rumah. Setelah itu rekening listrik. Biasanya kalau udah ada sertifikat sih rekening listrik kadang digunakan, kadang tidak, tapi bisa juga disertakan untuk menguatkan data kalian ya. Setelah itu rekening koran 3 bulan terakhir. Kayak misalkan sekarang nih bulan Juli ya, kalian bisa menyertakannya itu bulan April, Mei, Juni. Gimana sih Mbak caranya dapat rekening listrik? Rekening koran maksudnya. Gimana sih caranya dapat rekening koran 3 bulan terakhirnya Mbak? Kalian datang aja ke bank, bawa buku tabungannya, datang ke bank, Mbak, saya mau print rekening koran 3 bulan terakhir saya. Nanti dikasih sama orang banknya, biasanya itu kena biaya sekitar 12.000 untuk kertasnya ya, gitu. Lalu slip gaji. Misalkan kantor kalian memang tidak biasa memberikan slip gaji, nggak apa-apa. Kalau gaji kalian itu payroll di rekening korannya, jadi bilang aja kan sudah payroll di rekening koran. Lalu di sini ada akte nikah kalau memang kalian sudah menikah, akte cerai atau akte kematian, maaf kalau misalkan memang ada ya. Kalau memang itu yang terjadi, pokoknya data-data kalian bisa lah dikonsultasikan dengan sales konsultannya dulu atau dengan orang leasingnya. Biasanya sih sales konsultannya sih yang melihat data kalian dulu gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk teman-teman Honda lover semua yang kayaknya Mbak data saya gini, Mbak data saya gitu. Jangan berkecil hati dulu. Semua data itu bisa dibantu, misalkan ya, tapi dalam hal wajar ya. Dan yang sekarang kita bahas yang kedua itu wirausaha atau pengusaha. Di sini ada KTP direksi atau komisaris, biasanya KTP pemilik ya kalau memang kalian usaha. Terus ada SIUP, NPWP-nya, TDP-nya, domisili. Terus rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir dari perusahaan atau dari ownernya biasanya. Kalau misalkan kalian owner itu kalian ada SKU atau SIUP. Rekening koran kalian yang bisa disertakan juga, atau rekening memang kalau misalkan usaha kalian ada rekeningnya tersendiri, rekening usaha tersebut, akte pendirian perusahaan, dan semua akte-akte perubahan, surat pelepasan hak, biasanya itu. Pokoknya data-data yang tercantum sih biasanya ya itu masih bisa dibantu atau dikonsultasikan. Misalkan nggak ada data ini tapi ada data ini, nggak ada data itu tapi ada data yang lainnya gitu. Jadi masih bisa dikonsultasikan dulu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, misalkan data ini kurang, data itu kurang, jangan berkecil hati dulu, masih bisa dikonsultasikan. Itulah gunanya sales konsultan gitu teman-teman semua. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas, masih kalian belum mengerti banget, kalian bisa langsung aja klik link di bawah, tinggal dibuka aja, itu ada link di bawah, ada langsung nomor WhatsApp Arinda, ada 2 WhatsApp, atau bisa kalian langsung telepon aja nomor Arinda, tapi nggak 24 jam ya, cuma sampai jam 10 malam. Nah, jadi teman-teman semua, semoga informasi yang tadi Arinda berikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi berpikir gimana sih caranya beli mobil, lagi cari-cari info nih gimana sih cara beli mobil, atau nggak ada yang namanya link teman-teman sales konsultan.
kalian bisa langsung aja hubungin Arinda atau teman-teman yang lain di sosial media, tapi harus hati-hati ya. Pastikan kalian melakukan semua pembayaran itu, Arinda ingetin, di rekening resmi dealer. Kalau Arinda dari Honda Autoland Ciputat atau Gading Prima Autoland, pastikan kalian melakukan pembayaran hanya di rekening resmi dealer. Itu semoga bermanfaat teman-teman Honda lover semua, sehat selalu selama pandemi ini, semoga selalu dilindungi dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih Honda lovers, jangan lupa di subscribe, like, dan share untuk teman-teman yang siapa tahu butuh informasi ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.